বাকি জীবনটা আপনার পুরুষত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবেন, টিকেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব, কোনটা বেশি পছন্দ? এখানে বাঁচতে গেলে চাঁচতে হয়। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Tulus Silalahi Channel, Randy Prasetyo dari Kebumen, Denny Triadinata dari Kalimantan Tengah, V Sambo dari Bengkulu, Edo Ferdiansyah, Herosin dari Purucahu Kalimantan Tengah. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Nah, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sipur 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. George Theo. Sipur adalah nama wilayah di India. Di daerah ini polisi tak berkuasa karena daerah ini dikuasai oleh 3 orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Pembunuhan sering terjadi di sini karena perselisihan di antara mereka untuk mempertahankan kekuasaannya. Di sebuah kantor berita akan diadakan wawancara dengan seorang pensiunan polisi yang bertugas di Sipur. Ia bernama Sultan Ahmad. Reporter yang bernama Pranuta menanyakan mengenai penyesalan dan kegagalan yang pernah terjadi. Ahmad berkata penyesalan hanya ada di pikiran kita dan kegagalan, kesuksesan adalah bagian dari hidup yang setiap hari orang pasti akan mengalaminya. Ia akan mengeluarkan buku autobiografi dan akan menuliskan apa yang pernah ia alami dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan kejadian yang ada di Haurah dan Sipur? Ahmad terkejut ketika nama daerah Sipur disebut. Kedua tempat tersebut memberikan banyak kenangan buatmu. Nanti kita bisa melihat apa saja yang akan dituliskan di sana jika buku autobiografinya sudah keluar. Setelah sesi wawancara, Paramita mengejar Ahmad untuk bertanya mengenai Mandira Devi adalah benar, tetapi tidak dijawab oleh Ahmad. Namun ia memberikan peringatan agar Paramita tidak menanyakan masalah Mandira lagi. Malam hari di kediaman Ahmad, Paramita datang. Ia masih berusaha membujuk Ahmad agar mau memberitahukan sedikit informasi mengenai isi autobiografinya. Ia beralasan karena rating siaran menurun dan jika ia mendapatkan info mengenai isi autobiografinya, maka akan mampu mendongkrak rating acaranya. Ahmad tetap menolak dengan alasan ia harus menjaga kerahasiaan orang-orang yang akan disebutkan dalam autobiografinya. Sampai buku itu diterbitkan, tidak mau mudah putus asa, Paramita terus berusaha membujuk Ahmad dengan mengatakan Anda sudah pensiun dan saya masih harus bekerja dalam waktu yang cukup lama. Tolong pikirkan keadaan saya Pak. Lagi-lagi tetap ditolak oleh Ahmad. Setelah berbicara dengan Paramita, Ahmad menerima telepon dari seorang. Pagi-pagi buta Ahmad menelpon Paramita dan mengajaknya untuk ikut pergi dengannya ke suatu tempat. Di dalam mobil Ahmad bercerita jika dia punya seseorang anak yang seumuran dengan Paramita dan ia berada di Boston. Mereka sering berkomunikasi dengan telepon atau video call. Jadi kupikir tak masalah jika ku membantu karirmu. Mandira berada di tempat yang dulunya merupakan tempat pembuangan mayat pada masanya. Tempat yang kacau dalam semua segi kehidupan. Maaf, ia berkuasa di sana hingga saya dipanggil Sekretaris Menteri Dalam Negeri lalu membicarakan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di Sipur. Asisten Menteri mengatakan lakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini dengan caramu tanpa membawa masalah politik di dalamnya. Karena kita akan segera melaksanakan pemilu dan Ahmad pun dipindah tugaskan di sana. Ajay Bruman adalah polisi yang akan menemani Ahmad di sana. Ahmad dan Ajay berada di bawah jembatan layang yang jika malam hari tidak ada orang yang berani melewatinya. Karena jika malam hari sering ada transaksi ilegal dan perkelahian yang berakibat kematian. Ini yang menyebabkan sering ditemukan mayat di daerah ini. Bisnis seperti apa yang kau maksud? Kata Ahmad. Penjualan besi rongsok hasil pencurian. Mereka menghancurkan gerbong kereta yang akan mereka olah di pabrik besi di pinggir sungai Gangga. Pabrik itu dijalankan oleh Nepal, kemudian akan mereka bawa ke Haurah.
Usaha ini adalah usaha turun-temurun. Saingan besar Nepal adalah Tapan Barik yang merupakan pemasok ikan di Hobrah. Mereka bukanlah saingan bisnis, tetapi mereka terlibat dalam masalah yang lain yang berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki. Suatu hari ada seorang bernama Aniruddha Biswas yang bekerja sebagai pegawai pemerintah di Hobrah. Ia adalah orang yang jujur dan tidak mau menerima suap yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sana untuk memuluskan pekerjaannya. Ia memiliki keluarga kecil yang bahagia dan memiliki satu orang putri yang cantik. Pagi hari dimulai dengan kesibukan seperti biasa. Sang istri yang bernama Mandira sedang melayani Aniruddha untuk makan. Aniruddha bercerita mengenai keadaan kantor dan orang-orang yang datang di kantornya untuk melakukan suap. Mandira menasihati agar Aniruddha tidak terlibat dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang kejam. Selain menyiapkan makanan untuk suami, Mandira juga harus menyiapkan makanan untuk ayah dan ibu mertuanya. Suatu hari di kantor, Aniruddha kedatangan dua orang yang ingin menyuapnya untuk memberikan tanda tangannya. Namun Aniruddha tetap tidak mau dan mengatakan ia bisa dipecat jika ketahuan. Mereka mengatakan jika ini adalah milik Nepal. Pikirkan lagi kalian tinggal di wilayah kekuasaan Nepal. Aniruddha tak bergeming. Saat pulang dari bekerja dan melewati lorong menuju rumahnya, ada sebuah sepeda motor yang melaju mendahului Aniruddha. Sepeda motor itu mengarahkan pistol ke Aniruddha dan menembak beberapa peluru ke dada Aniruddha. Ia tergeletak bersimbah darah dan dibiarkan begitu saja. Istri dan adiknya melihat kejadian tersebut karena mereka mendengar suara tembakan. Mereka berlari menghampiri tubuh Aniruddha yang sudah tergeletak tak bernyawa, berteriak meminta pertolongan. Mandira yang ditemani adik iparnya mendatangi kantor polisi, namun laporannya ditolak oleh polisi yang bertugas dengan mengatakan jika laporan itu adalah hal yang sia-sia karena berhubungan dengan orang-orang yang telah menyuapnya. Tidak putus asa karena laporannya ditolak polisi, mereka mendatangi pimpinan Aniruddha di rumahnya. Namun lagi-lagi hanya kekecewaan yang mereka dapatkan hingga mereka mencoba menyewa pengacara untuk membantu dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka melihat adanya harapan hingga hari yang ditunggu mereka tiba, yaitu sidang pertama. Namun ternyata lawan mereka adalah orang yang mempunyai uang dan kekuasaan. Saat menunggu sidang, pengacara tersebut didatangi oleh dua orang yang memintanya untuk ikut sebentar karena ada yang ingin bertemu. Ternyata pengacara itu mengenal dan takut padanya. Tiga pengacara yang mereka sewa pun menghilang di hari mereka akan melaksanakan sidang. Lagi-lagi hanya kekecewaan yang mereka dapatkan. Mandira bertemu dengan temannya yang berprofesi sebagai polisi yang akan mencoba membantu. Ia kemudian mengunjungi beberapa tempat, bertanya pada beberapa warga, bahkan ia juga berusaha mengancam polisi yang menolak laporan yang dibuat Mandira. Dan sampai pada di sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Saat masuk ia mendapatkan tembakan dan tewas tergeletak di lantai. Keesokan harinya mayatnya ditemukan di parit kota Sipur. Diajak berbicara dengan ayah mertua dan temannya. Mertuanya mengingatkan Mandira kepada Tapan yang merupakan teman baik mereka. Akhirnya usaha terakhir Mandira adalah menemui Tapan. Tapan bertanya apa yang ingin kau lakukan pada mereka. Dengan memberanikan diri Mandira mengatakan jika ia ingin mereka mati. Tapan terdiam dan menatap Kana, lalu minta Kana untuk menyerahkan senjatanya dan memberikan kepada Mandira. Mengatakan jika itu membutuhkan uang yang tidak sedikit, jika tidak ada uang maka pulang saja. Saat menemani anaknya tidur, Mandira memikirkan masalah uang yang diminta Tapan. Ia memutuskan untuk memberikan semua perhiasan yang ia punya untuk membayar Tapan. Keesokan harinya ia menemui Tapan dan menyerahkan semua perhiasannya. Tapan merasa tidak tega dan mengembalikan semua perhiasan itu. Ia meminta Kana untuk membantu Mandira menyelesaikan masalah itu. Kana pergi dengan temannya dengan menggunakan motor dan sampai di sebuah warung kelontong. Di sana ada beberapa pemuda yang sedang mengobrol. Setelah sampai di sana, Kana dan temannya langsung menembak mereka dari jarak dekat. Satu orang selamat dan akan melarikan diri, namun Mandira yang ternyata juga berada di tempat itu langsung mengambil golok dan menyerangnya dengan membabi buta, mengeluarkan semua amarah yang ia rasakan. Balas dendam pun dimulai. Di rumah Napal, ia dimarahi anak buahnya karena kejadian tersebut. Siapa yang berani dengan dia? Siapa yang membunuh anak buahnya? Ini pasti ulah Tapan. Di rumah Tapan, dia bercerita mengenai bagaimana ia ditakuti oleh orang-orang. Tapan berkata kepada Mandira dan berteriak memanggil istrinya untuk menyediakan teh. Tapan mengatakan agar Mandira belajar menembak dengan Kana.
Tapan bertanya mengenai anak Mandira yang menyarankan agar anaknya tidak keluar rumah untuk sementara karena keadaan yang sedang tidak aman. Tapan menyuruh Mandira agar lebih hati-hati dan juga bagaimana penghasilan mereka. Mandira berkata jika ayah mertuanya mendapatkan uang pensiun, Tapan memerintahkan ke Kana untuk memberikan bagian kepada Mandira di Banjar Kalibu. Kana menolak memberikan wilayah bagiannya, namun ia juga tidak bisa membantah kata-kata Tapan. Mandira mulai belajar menembak walaupun beberapa kali gagal, namun ia tidak menyerah. Mandira mendatangi kantor polisi dan menanyakan perkembangan kasus suaminya, kapan akan didaftarkan ke pengadilan. Mandira menekan polisi tersebut ketika polisi tersebut mengatakan jika tidak ada orang yang bisa keluar dari kantor polisi ini tanpa izin dariku. Mandira membalas mengertaknya dengan mengatakan jika tak ada yang bisa keluar dari wilayah ini tanpa seizinku. Mandira semakin terkenal di kalangan masyarakat. Banyak yang datang meminta bantuan kepadanya. Di lain tempat di mana Kana berada, ia menerima laporan jika di Banjar Kalibu terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Roshid, orang Lakai. Mendengar laporan itu, Kana menyuruh untuk menyiapkan mobil. Mereka menunggu di pinggir jalan ketika mendapatkan informasi jika Roshid akan melewati jalan itu. Saat Roshid melintas, ia diberhentikan dengan alasan mereka meminta rokok. Saat Roshid lengah, mereka menusuknya dengan pisau. Roshid meninggal dan mayatnya dimasukkan ke mobil. Mereka membuang mayat Roshid di pinggir jalan. Kemudian datang polisi yang sedang berpatroli dan memergoki apa yang mereka lakukan. Kana menembak polisi tersebut dan melarikan diri. Cerita kembali ke Sultan Ahmad yang dipanggil oleh asisten Menteri Dalam Negeri untuk melaporkan perkembangan kasus yang menjadi tanggung jawabnya. Asisten Menteri mengatakan, lakukan apa saja yang menurutmu benar, aku akan mendukung. Setelah berbicara dengan asisten Menteri, Ahmad mulai melakukan aksinya dengan melakukan pengejaran. Bahkan melakukan tembak di tempat terhadap orang yang menjadi targetnya. Di pinggir pantai Mandira dan Ahmad bertemu. Mandira mengatakan ia tidak bisa banyak membantu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, hanya membutuhkan sedikit kerjasamamu. Mandira mengatakan ia banyak mendengar tentang Ahmad. Baik atau buruk tergantung di mana orang tersebut berada. Di kantor polisi, seorang polisi menerima telepon dan mendapatkan informasi jika besok Mandira akan berada di tempat krematorium. Ia mendapatkan perintah untuk membunuh Mandira. Bukannya membunuh Mandira, justru polisi tersebut yang meregang nyawa di tangan anak buah Mandira. Tersenyum puas, Mandira berjalan melangkahi mayat polisi tersebut. Bertemu kembali dengan asisten Menteri, Ahmad menjelaskan kenapa ia tidak mengambil tindakan dengan banyaknya orang yang terbunuh di Sipur. Ini merupakan bagian dari permainan kami. Biarkan mereka saling menghancurkan dan membunuh. Tak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah di Sipur. Pastikan partai tidak akan difitnah karena masalah ini. Amin. Dorkar lagle ami apne ke jana. Ei muhurte kono dorkar nei. Di kediaman Tapan diadakan upacara pemujaan. Ahmad kembali menjalankan rencananya. Ia kembali mengingatkan Tapan beberapa masa lalunya, yaitu ketika ia membunuh anak buah Nepal di pasar ikan miliknya. Tapan mencegah ketika Ahmad akan pergi. Ia memberikan informasi jika akan ada pengiriman dengan truk oleh anak buah Nepal. Terjadilah penggerebekan, beberapa anak buah Nepal tertembak dan satu yang berhasil melarikan diri. Melaporkan kejadian tersebut kepada Nepal. Nepal mengatakan jika selama penggerebekan anak buah Kana terlihat bersama dengan polisi. Nepal memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mendatangi rumah Kana. Hanya ada ibunya, Kana, yang sudah renta. Ia mengatakan jika Kana tidak ada di rumah. Anak buah Nepal lalu melukai tangan ibu Kana dengan melintirnya hingga kesakitan. Kana beserta temannya pulang dalam keadaan mabuk. Kana terkejut ketika mendapati rumahnya sudah ramai dengan tetangga. Ia berlari dan melihat ibunya yang kesakitan. Tanpa pikir panjang, Kana akan melakukan pembalasan terhadap Masud, anak buah Nepal. Mereka mencari Masud dan melakukan pemukulan kepadanya. Pada malam hari, di rumah Mandira mengalami mati lampu dan disinilah terjadi penyerangan kepada Mandira yang mengakibatkan meninggalnya adik ipar Mandira. Mandira kemudian menemui seorang yang sangat ia hormati dan mengatakan jika ini tak akan berakhir dan akan terus saling membunuh. Mandira berjanji akan mengakhiri ini semua tanpa harus saling membunuh lagi. Mandira mendengarkan laporan dari anak buahnya jika ini bukanlah masalah agama Hindu dan Islam, karena yang melakukan penyerangan ini adalah orang-orang Hindu yang berpakaian Muslim. Aku mengenali salah satu, yaitu Poltu, anak buahnya Kana. Dengan emosi Mandira menanyakan di mana ia bisa menemui Kana.
Dia bermain sepak bola di lapangan Licung Tala setiap pagi. Mandira menyusun strategi untuk menghadapi Kana. Ia menggunakan orang lain untuk menghabisi Kana. Ia meminta dicarikan 4 anak yang punya kebiasaan mabuk. Lalu mereka diberikan minuman. Mereka diberikan minuman merek luar negeri. Mereka mabuk hingga tak sadarkan diri. Pagi harinya, pemuda yang mabuk itu dibangunkan dan anak buah Mandira mengatakan jika Kana tidak mengizinkan lagi mereka untuk mabuk. Di lapangan sepak bola, Kana dipukul dengan benda tubuh oleh keempat pemuda tersebut hingga tak sadarkan diri. Keempat pemuda itu ditahan di kantor polisi dan mendapatkan kekerasan dari polisi. Siang itu juga mereka dibawa dengan mobil untuk dibebaskan di pinggir rel. Mereka berlari menyusuri rel dan ditembak satu persatu oleh polisi. Suatu malam, Tapan bertemu dengan Ahmad dan meminta perlindungan dari Ahmad karena Tapan merasa takut akan dibunuh oleh Mandira. Ia wanita yang sangat berbahaya dan telah melenyapkan seluruh anak buahnya. Di rumah Napal, saat sedang sarapan, perkataan istrinya membuatnya emosi dan melemparkan makanan kepada istrinya. Ahmad menemui wanita yang sangat dihormati oleh mereka bertiga. Ahmad mengatakan bagaimana kau membiarkan mereka saling membunuh jika memang kau sudah tahu dan menyayangi mereka. Ahmad membunuh wanita itu. Di rumah Tapan yang ketat akan penjagaan, Tapan merasa marah karena truk pengirimnya telah dicuri. Setelah marah-marah, Tapan kemudian meminta dinyalakan AC-nya karena merasa panas. Tapi ketika ia bangun dan mendapati anak buahnya sudah ditahan oleh anak buah Mandira, Tapan mendapatkan beberapa kali tembakan dan Mandira mengatakan, ini sipur, hal apapun mungkin terjadi. Di rumah Napal, ia juga merasa khawatir setelah mendengar berita kematian Tapan. Ia meminta semua pintu dan jendela ditutup. Tidak ada yang boleh masuk ataupun bertamu. সোজা পার্টি অফিসে জমা পড়ে যাবে আর 24 ঘন্টা যেন সিকিউরিটি থাকে। Nepal berada di dalam kamar dan gelisah. Siang hari datang seorang wanita yang akan membersihkan ruangan dan ART tersebut sengaja memecahkan kacamata milik Nepal. Datang satu orang wanita yang akan membantu bersihkan rumah. Nepal mengatakan jika ia meminta tolong untuk memijat dadanya yang terasa sakit. Hal itu disetujui oleh pelayan tersebut. Nepal berbaring di kasur dan mulai dipijit. Namun ternyata pembantu itu adalah Mandira. Nepal mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan di bawah bantal. Namun sayang, justru pistol itu yang digunakan Mandira untuk menembak Nepal. Nepal tewas dengan luka tembaknya di mulut hingga tembus ke bagian belakang kepala. Ternyata hal itu sudah direncanakan dengan bantuan istri Nepal. Cerita kembali ke Ahmad dan Paramita yang sedang dalam perjalanan menuju tempat bersembunyinya Mandira. Jauh dari keramaian, untuk sampai ke rumah tersebut mereka harus berjalan kaki. Paramita tidak percaya jika Mandira tinggal di tempat ini. Akhirnya mereka bertemu saling memperkenalkan diri. Ahmad berkata, ada apa sebenarnya? Kau tengah malam menelponku untuk membawa reporter ini kemari. Mereka saling berbincang hingga Mandira bertanya mengenai ibunya Paramita yang dijawab dia tidak pernah ada untukku. Dia meninggalkanku sewaktu kecil. Mandira berkata tidak ada seorang ibu yang benar-benar tega meninggalkan anaknya. Ia pasti punya alasan khusus untuk meninggalkannya. Paramita terkejut ketika Mandira menyebutnya dengan sebutan Tukai. Ternyata Paramita adalah anaknya Mandira dan mereka bertemu kembali berkat Ahmad. Namun Ahmad tidak terima karena ia merasa dibohongi, bukan karena tugasnya untuk mengantarkan Paramita untuk bertemu dengan ibunya. Banyak hal yang kemudian bertentangan dengan hati nurani kami untuk tetap menjaga perdamaian di Sipur. Pemerintahan memaksa kami melakukannya. Kenapa kau tidak menangkapku saat itu? Jika aku di penjara semua akan beres, kata Mandira. Jika aku menangkapmu tidak akan ada orang yang mengenal Mandira di Sipur. Kalian membuatku terbunuh dan kemudian kalian menggunakanku untuk membunuh yang lainnya. Seperti itu kan permainan kalian. Membuat kami saling membunuh agar perdamaian tercapai di Sipur. Ahmad dan Paramita kembali pulang ke kota. Mandira memerintahkan seseorang untuk menjaga Paramita. Di tengah perjalanan, Ahmad merasa berhenti untuk buang air kecil. Ketika ia berada di pinggir jalan, terdengar suara tembakan dan supirnya tewas dengan luka tembak di kepalanya. Ahmad tersenyum melihatnya. Ternyata Mandira adalah wanita yang penuh dengan strategi. Ahmad tewas tertembak oleh anak buah Mandira. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.
Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.